Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli, salam kemanusiaan. Halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Kalau teman-teman sehat, teman-teman harus janji tunjukkan wajah yang paling ceria. Ayo teman-teman, senyum yang lebar. Karena senyum adalah salah satu bentuk semangat dan kepedulian kepada sesama. Aku suka Korea Selatan, kamu suka Jepang. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kontingen SMK Sriwijaya Duawangon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat senang bertemu dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Semoga apa yang akan saya sampaikan nantinya dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisikan tentang apa itu donor darah. Sebelumnya saya ada roti ini teman-teman, bisa kalian pakai ya. Silakan bisa dipakai dulu. Sudah dipakai sama teman-teman? Sudah. Oke. Sebelum masuk ke materinya, saya mau bertanya nih. Cairan yang keluar saat kita terluka itu apa sih? Saya tahu Apa tuh? cara. Oke. Ya. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di pembuluh darah yang berfungsi mentransfer oksigen, karbohidrat, dan metabolit. Itu sangat penting bagi tubuh kita. Tak kalah pentingnya dengan kegiatan donor darah. Donor darah adalah kegiatan memberikan darah secara sukarela kepada orang yang membutuhkan transfusi darah. Boleh, silakan. Ada transfusi darah. Oke, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saya memberitahu tentang jenis donor darah. Donor darah terdiri dari donor darah sukarela, donor darah pengganti, donor darah sukarela dilakukan tanpa paksaan. Sedangkan donor darah pengganti adalah untuk membantu keluarga pasien. Kalau tanya, boleh tuh silakan apa donor darah. Oke, manfaat donor darah ya. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua, kesehatan akan menjadi terpantau. Yang ketiga, menyehatkan tubuh. Yang keempat, berperan di kegiatan kemanusiaan. Oke. Tentang tujuan donor darah. Tujuan donor darah adalah membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli dan semangat tolong antar sesama. Selain itu, donor darah membantu menjaga ketersediaan stok darah
di fasilitas kesehatan. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang apa saja sih itu golongan darah? Saya tahu Apa tuh? ada darah golongan A, B, jangan lupa. Oh, keren sekali. Golongan darah manusia dibedakan menjadi A, B, AB, dan O. Berdasarkan jenis antigennya, golongan darah A berantigen A, berantigen B, bergenotip OA atau AA. Golongan darah B berantigen B, berantibodi A, dan bergenotip OB atau BB. Selanjutnya ada golongan darah AB. Golongan darah AB bergenotip AB dan satu-satunya golongan darah yang dapat menerima sesuai darah. Golongan yang terakhir ada golongan darah O berantibodi A dan B dan bergenotip OO dan satu-satunya golongan darah yang dapat menerima suplai dari golongan darah O itu sendiri. Pak, mau tanya, Boleh, silahkan. bagaimana sih cara menjadi donor darah? Nah, bagaimana sih jadi donor darah? Yang pertama, calon donor darah datang ke unit transfusi darah PMI atau UTD PMI. Yang kedua, mengisi formulir yang berisi identitas, riwayat kesehatan, dan yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai syarat yang ditentukan. Dan yang keempat, ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat dan aman. Dan yang terakhir, calon donor darah akan mendapatkan tanda donor darah. Ingat, setelah 2 sampai 5 bulan datang kembali ke UTB untuk donor darah kembali. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan lagi? Kak, saya mau bertanya Kak, Boleh, silakan. fungsi donor darah itu apa ya Kak? Fungsi darah antara lain yaitu yang pertama mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, dan yang kedua mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, dan yang terakhir mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu yang namanya transfusi darah, seperti yang sudah dijelaskan tentang ini tadi. Saya mau bertanya, Silakan. siapa aja sih Kak yang bisa donor darah? Nah, yang bisa donor darah yang pertama adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 18 sampai 60 tahun. Dan yang kedua, minimal punya berat badan sekitar 45 kg. Dan yang ketiga, tekanan darah sistolik itu 100 sampai 180, diastolik 50 sampai 100, dan yang keempat, kadar hemoglobin perempuan minimal 12 gram dan laki-laki minimal 12,5 gram. Dan yang terakhir, yang sudah pastinya itu adalah sehat jasmani dan rohani. Teman-teman, kita sudah belajar banyak tentang donor darah, seperti pengertiannya, jenis-jenisnya, tujuannya, dan apa saja golongan darah. Apakah sampai sini sudah paham? Baik, demikian ilmu yang dapat saya sampaikan dan ilmu yang kalian terima semoga dapat berguna bagi masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian sosialisasi dari saya. Saya Aryansyah, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.